G-nya huruf besar. 2, dasarnya, landasannya apa? Kok gereja disebut orangnya? Ini yang pakai tulisan merah. Lalu ciri-cirinya ini. Kerigma, liturgia, kamu boleh bahasa Indonesianya boleh. Bahasa Indonesianya yang tulisannya hijau. Bahasa Latinnya tulisannya merah. Yang hijau-hijau itu bahasa Indonesianya. Lalu yang ketiga, dasar hidupnya bagaimana kalau aku sudah dibaptis? Ini nanti bisa bentuknya cerita atau ilustrasi. Di bawah ini mana yang merupakan dasar hidup gereja? Kamu menganalisis. Ingat ada kata persaudaraan, punya talenta, punya martabat yang sama. Nanti kalaupun ibu buat cerita harus bisa. Yang keempat, ciri-ciri. Cek lagi ya, ada 4 ciri. Nanti ini juga bisa dibuat dalam sebuah cerita. Bahwa ini tolong jelaskan mana yang merupakan ciri-ciri gereja. Kata-kata yang menunjukkan ciri-ciri gereja. Lalu konsekuensi. Kalau aku sudah dibaptis. Berikutnya, model gereja. Terlihat dengan jelas di layar, terlihat nah? Halo? Nih, ibu memakai merah dan hijau tulisannya. Supaya terlihat, yang merah ini bentuknya piramid. Maka di sini ada strukturnya. Strukturnya itu terorganisasi. Atas sampai bawah. Kalau yang hijau, lingkaran ini disebut persekutuan terbuka. Di tengahnya ini ada salib. Ya, kalau di sini tidak ada. Ini ada salib tengahnya. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Awas, namanya sudah ada. Ini. Kalau nanti suruh gambar ya gambar. Ya, oke. Apa ciri-cirinya? Ini namanya. Oke, cirinya kita lihat. Ini. Tadi yang hierarki disebut gerejanya sentris. Kenapa sentris? Karena yang diutamakan adalah kelompok hierarki, paus, uskup, pastor. Kalau di sini yang hijau disebut Kristus sentris. Kenapa? Karena walaupun berbeda disatukan oleh Kristus. Maka kalau disatukan oleh Kristus semua boleh terlibat. Jelas Kristus sentris. Maka semua boleh terlibat. Tidak hanya para hierarki. Maka ciri-cirinya lihat. Kalau ibu bicara A, kamu lihat kiri, lihat kanan, bedanya. Ibu lihat B, kamu juga lihat B yang hijau. Lihat perbedaannya. Di sini organisasinya rapi, mengutamakan organisasi. Yang diutamakan organisasi. Struktur. Paus, uskup harus. Kalau di sini Kristus sentris ada organisasi, tetapi bukan yang utama. Awas, tetap ada, tetapi bukan yang utama. Ya, maka semua mau itu hierarki, mau itu awam atau umat, hidupnya dalam persaudaraan. Kenapa persaudaraan ini Kristus sentris? Yang kedua, pemimpinnya adalah orang-orang yang ditabiskan. Siapa yang ditabiskan? Paus, uskup, pastor.
Titik. Maka yang boleh menjadi pemimpin ya mereka itu paus, uskup, pastor. Ya. Iki anak misalnya dulu aku iki anakku terus koncone sing tak turu. Sini nggak tahu dari siapa kok kelas 1. Oke. Ya. Terus yang ketiga, hukumnya harus ketat, ada hukum, banyak hukum. Maka ada peraturan atau hukum, itu diutamakan. Nah, di sini yang C, lihat yang C. Hukum ada, tetap ada, hukum gereja ada. Tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Ya, pelaksanaannya umatnya harus bertanggung jawab yang melaksanakan. Terus D, ya, bersikap gerejanya yang hierarkisentris bersikap tertutup. Mengapa? Karena sombong. Sombongnya apa? Mengatakan kalau mau diselamatkan jadilah orang Kristen. Maka keselamatan hanya dalam gereja. Bagi kamu yang tidak orang Kristen tidak akan diselamatkan. Ini kesombongannya. Tertutup gerejanya. Nah, kalau di sini gerejanya terbuka. Maka mengatakan keselamatan ada di semua agama. Di luar gereja ada keselamatan. Maka artinya apa? Menghormati setiap orang agamanya. Ini yang hijau. Jelas MIPA 3 perbedaannya? Halo, jelas? Oke. Ada pertanyaan? Lihat kalau A dengan A dibaca, B dengan B. Lihat perbedaannya di situ. Kalau di sini, kalau tadi B, hanya orang yang dikabiskan saja yang boleh aktif di gereja. Kalau di sini semua harus aktif. Umat pun harus aktif, tidak hanya pastor. Maka lihat di zaman sekarang, yang hijau ini ya, maka paduan suara yang isi para awam, membaca kitab suci awam juga boleh, mengajar agama sekarang awam juga boleh. Dulu tidak boleh, harus hierarki. Maka Bu Iren itu kenapa? Karena ini sekarang sudah terbuka, awam boleh kayak Bu Iren. Nah, lihat yang C. Kalau bicara tentang C, maka ini. Ketika nanti ulangan, saya lebih senang kalau kamu dibuat dalam tabel kayak Bu Iren nih. Jadi Bu Iren bisa melihat perbedaannya. Bisa lihat perbedaannya. Ya, A, B, B, C, D, D. Jelas MIPA 3? Halo? Saya mau bertanya. Ya, boleh. Siapa yang namanya? Desi. Desi. Kenapa, Des? Untuk yang C, itu kan yang Kristusentris disertai dengan tanggung jawab. Kalau yang hierarkisentris itu disertai tanggung jawab juga enggak? Kalau di sini bedanya orang mengikutinya terpaksa karena takut. Jelas? Kalau yang piramida, mereka takut kalau tidak mengikuti gitu loh. Terpaksa. Kalau di sini enggak. Mereka dengan kesadaran dan tanggung jawab melakukannya. Beda kan Desi? Ya. Ada orang yang melakukan kayak peraturan sekolah aja. Ada orang, gue takut dihukum. Maka orang itu menjadi orang yang kaku. Tetapi ada orang yang mengatakan, gue mau melakukannya karena gue sadar kalau gue melanggar itu gue salah. Maka saya melakukan dengan kesadaran, bukan karena takut, bukan karena dipaksa. Jelas, Desi?